podcast kami. Nah, perkenalkan aku Sonia Liza Octavia. Di sini aku sebagai orang yang akan memandu nih jalannya podcast kita pada siang hari ini. Oke, di era sekarang ini istilah self love itu pasti udah gak asing lagi kan ya. Nah, hampir setiap hari kita itu lihat di media sosial itu ada yang bilang utamakan diri sendiri, jangan enakan sama orang lain, atau bahkan kamu berhak bahagia. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran apakah semua tindakan yang mengutamakan diri sendiri itu bisa disebut self love? Atau jangan-jangan itu adalah selfish? Nah, di podcast kita kali ini kita bakalan ngobrol nih soal perbedaan self love dan selfish. Karena ternyata masih banyak orang yang salah dalam mengartikannya antara self love dan selfish ini. Nah, di sini juga ada 3 bintang tamu kita nih yang cantik-cantik banget nih. Nah, pasti teman-teman sekalian juga nih kepo nih kan sama nama-nama bintang tamu kita ini. Nah, boleh dong perkenalan nama dirinya. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Lisda Bilansya Mardatila. Halo Liza. Aku Aulia Ramadhani. Dan aku Hafizah Ramadhani. Oke, hai, selamat datang ya. Oke nih, kayaknya kita mulai aja nggak sih langsung Boleh. di pembahasan kita yang pertama. Dimulai dari yang paling dasar dulu deh ya. Nih, menurut kalian nih, sebenarnya apa sih arti self love itu? Nah, kalau menurut aku arti self love itu adalah kemampuan seseorang bisa memahami dirinya sendiri gitu. Nah, kita itu sadar bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita juga tahu kan, setiap orang itu pasti berbeda, nggak ada yang sama gitu. Jadi kita tuh nggak perlu terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh, sering lagi Kak. Aduh. Misalnya nih, kita tuh gagal dalam mencoba suatu hal. Saat ujian kita mendapatkan nilai yang rendah dan teman-teman kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada kita. Nah, orang yang mempunyai self love itu, dia akan mengevaluasi dirinya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Dia akan bangkit dan mencoba lagi, bukan membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Oh my god, aku sih setuju banget sama pendapatnya Hafiza. Selain menerima dari diri sendiri, self love juga berarti menjaga kesehatan fisik dan mental. Contohnya nih, kalau kita lagi capek nih karena kayak kegiatan organisasi maupun kayak di kuliah gitu loh, atau sedang kerja, kita tuh memberi waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Banyak mungkin orang yang berpikir kalau istirahat itu tuh males, padahal kalau tubuh dan pikiran kita dipaksa terus, hasilnya juga nggak akan maksimal tau. Setuju sih. benar. Kalau menurut aku self love itu kayak punya batasan lah, kayak menjaga batasan, boundaries gitu lah. Soalnya kayak misalnya kayak ada temen yang kita tahu nih dia cuma manfaatin kita doang. Nah, kita tuh bisa loh buat bilang enggak ke mereka, tapi ya dengan sopan. Jangan nyakitin hatinya mereka. Betul gitu. Betul sekali. Iya, karena menurut aku itu tuh bukan berarti dengan kita menolak mereka tuh bukan berarti kita tuh jahat ya, tapi ya kita itu tuh salah satu bentuk buat menghargai diri sendiri aja sih. Kayak Iya, Aku sendiri sih setuju banget ya. sama sih. Sepakat. Oke nih teman-teman. Nih, kalian semua kan pasti udah tahu nih kan. Nih, udah dijelasin nih apa itu arti self love. Pasti teman-teman juga kan bakalan bertanya-tanya kan, itu tadi self love tuh, selfishnya gimana nih? Nah, oke nih, tanggapan teman-teman nih, gimana sih? Apa sih itu tuh kayak selfish itu tuh apa? Boleh nih ditanggapi. Nah, kalau menurut aku ya teman-teman, selfish itu adalah seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli bagaimana dampaknya ke orang lain gitu. Misalnya nih, saat kerja kelompok, ada satu orang yang nggak mau ikut kerja dan diskusi, tapi dia mau mendapatkan nilai yang sama dengan anggota yang lain gitu. Nggak mungkin kan dia mau dapat enaknya doang. Iya, ya nggak kan? usaha ya. Iya, benar, nah benar. itu tuh bukan disebut self love, tapi egois teman-teman. Oh Setuju my banget sih. god. Ya, aku Nih juga nih, setuju banget. nih ada contoh lain. Misalnya nih kita punya janji sama temen, tapi tiba-tiba tuh kita kayak bad mood dan males untuk datang, terus menghilang tanpa kabar. Wow, salah Nih nih, treatment ya. alasannya nih, aku
aku lagi pilih diri sendiri. Padahal ya sebenarnya kita nggak menghargai waktu dan perasaan orang lain. Sumpah ngeselin sih kayak Iya, gitu ngeselin kan. banget Kayak Ngeselin bayangin sih. kita udah ngeluangin waktu kita dan Ya, ternyata dia bilang oh my tanpa God, kamu Gong. aja. Kalau memang sedang nggak sanggup, kita tuh bisa jujur dan minta maaf sebenarnya. Jadi kayak kita tuh ada rasa tanggung jawab gitu. Dan Iya. orang juga pasti bakalan memaklumi kan. Iya, Nah, betul, 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 betul. Kalau menurut aku ya self love tuh tetap mempertimbangkan orang lain, tapi mikirin juga diri sendiri. Tapi ya kalau selfish itu ngabain kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri itu sih poinnya. Oke teman-teman sekalian tuh udah pada dengar nih apa itu bedanya self love dan selfish. Menarik banget gak sih ya kan? Iya. Menarik banget kan Iya. tapi yang kita bahas saat ini itu. Makanya kita mau datang kan ke Iya, lucu banget sih. Oke nih, pasti teman-teman juga banyak loh yang bertanya tuh kayak apa sih kayak menurut kalian itu kenapa orang sekarang itu banyak yang sulit membedakan antara self love dan selfish? Kan masih banyak ya orang yang salah mengartikan itu. Iya banyak sih. Oke, boleh dong Nah, ditanggapi. kalau menurut aku ya teman-teman, itu tuh karena salah satunya faktor media sosial ya. Iya Nah, lagi. di media sosial tuh kan banyak sekali ya kayak kutipan-kutipan motivasi yang singkat gitu. Misalnya nih, kutipan yang kayak utamakan dirimu. Nah, jika kita pahami secara utuh, itu tuh bukan kita tuh bebas mengabaikan orang lain, tetapi kita tetap mengutamakan diri sendiri tanpa merugikan orang lain, teman-teman. Intinya berpikir kritis nggak sih? Iya, ya. Iya, apalagi nih sekarang semua orang tuh bebas berbagi pendapat. Kadang mungkin ada konten yang terdengar tuh positif, kadang ada juga yang mendengarnya tuh negatif. Tapi kalau diterapkan tanpa melihat situasi tuh hasilnya tuh bisa salah tau. Gitu ya. Iya. Nah selain itu juga menurut aku budaya juga berpengaruh sih. Karena kan di Indonesia juga kita kan sering ya diajarin buat apa namanya ngalah dan membantu orang lain. Iya. Nah jadi ketika seseorang itu mulai berkata enggak, itu tuh bukan berarti mereka tuh apa ya egois gitu, tetapi juga itu tuh bentuk buat menghargai diri sendiri. Yes, betul. Padahal ya kalau misalnya mereka bilang enggak dengan jujur dan ada alasan gitu tanpa apa ya ya intinya ada alasan tertentu, orang lain juga pasti ngerti nggak sih? Betul sekali. Betul. Oke nih teman-teman nih, kayak makin lama makin menarik banget nih, Iya. sumpah ya kan kayak menarik banget pembahasan kita kali ini tuh. Nah ini juga banyak nih pasti yang bertanya-tanya nih kayak bagaimana sih kayak menurut kalian itu kita itu bisa menerapkan self love tapi tanpa harus untuk menjadi selfish ini. Jadi kayak kita tuh supaya kita tuh bisa menerapkan self love tanpa harus jadi selfish gitu. Oh, Iya. paham. Nah, kalau menurut aku ya teman-teman, itu tuh bisa kita terapkan dengan cara salah satunya kita tuh mengenali kebutuhan diri kita sendiri gitu. Nah, kita tuh kayak apa ya, kalau memang sedang lelah gitu, maka istirahat, jangan memaksakan sesuatu di luar kendali kita, teman-teman. Ya, gitu. dipaksa gitu ya. Jadi intinya yang penting itu kita bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kebutuhan diri sendiri dan menyesuaikan dan menyelesaikan tanggung jawab kita tanpa memaksakan gitu, teman-teman. Oke, mungkin yang kedua tetap punya sikap empati sebelum mengambil keputusan. Coba pikirkan apakah tindakan kita akan merugikan orang lain atau enggak. Iya, benar. Dan kalau menurut aku yang terakhir tuh mungkin komunikasiin dengan baik sih, karena komunikasi tuh penting banget Iya, ya guys. Bener, apalagi kita anak earphone kan. Setuju banget sih. Jangan silent treatment dan Iya. Oh my gitu god, aja. silent treatment. Ya misalnya kayak kita nolak ajakan teman karena butuh waktu sendiri, mungkin sampaikan juga alasannya tuh kenapa, kayak dengan apa ya kejelasan yang benar-benar jelas gitu kan. Kalau bisa sih tampilin ya buktinya. Oke. Nah orang lain juga biasanya kan bakalan ngerti kalau misalkan kita jujur. Orang lain juga pasti bakalan paham kan. Iya. Nggak mungkin dong saya. Iya ngomong apa adanya. Iya, oke, ini nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di akhir nih dari cepet ya, nggak kerasa ya karena saking serunya kan.
karena seru banget sih. Seru banget temanya. Iya kan. Oke ya guys, jadi dari diskusi kita hari ini, kita itu bisa menyimpulkan bahwa self-love bukan berarti selalu mengutamakan diri sendiri, tetapi tentang menghargai, menerima, dan menjaga diri tanpa melupakan tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain. Nah, sedangkan selfish sendiri adalah ketika kepentingan pribadi selalu didahulukan sampai-sampai mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Ya ampun. Jadi, mencintai diri sendiri itu penting, tetapi keseimbangan juga gak kalah penting. Kita bisa tetap menjaga diri sendiri tanpa harus menyakiti atau merugikan orang lain. Betul. Oke. Terima kasih buat bintang tamu kita yang sudah mau datang nih ke podcast kita kali ini dengan topik self love dan selfish ini. Terima kasih kembali, nice to meet you. Nah, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah pengalaman kita tentang arti self-love yang sebenarnya ya teman-teman. Iya dong pastinya. Dan semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.